Oke sobat calon guru semuanya, di sini ada salah satu pertanyaan ya dari kawan kita, yaitu dari Mas Ayam Kambing, yaitu Bang kasih tutorial pengisian dan download surat pernyataan 5 poin untuk instansi Kementerian Ketenagakerjaan. Dan tentunya untuk format yang kita nanti akan gunakan untuk melamar di Kementerian Ketenagakerjaan itu adalah kita harus unduh dari websitenya. Sama halnya juga dengan format-format surat, baik itu surat lamaran, kemudian surat pernyataan. Di sini ada 12 poin, kemudian surat pernyataan ada surat pernyataan 5 poin, dan juga format lainnya. Ini kita mengacu pada instansi yang kita lamar ya, termasuk juga untuk di instansi pemerintah daerah maupun juga di instansi pemerintah pusat. Nah, berikut ini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mendapatkan format surat pernyataan 5 poin untuk yang di Kementerian Ketenagakerjaan. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Tentunya ketika teman-teman akan mendaftar di Kementerian Ketenagakerjaan maupun juga kementerian lainnya, ataupun juga di instansi pemerintah daerah maupun juga pusat, di sini salah satu syaratnya itulah surat pernyataan sesuai dengan persyaratan, dan salah satunya adalah surat pernyataan 5 poin. Nah, untuk mendapatkan surat pernyataan 5 poin maupun juga format surat lamaran dan juga format surat pernyataan lainnya, antara satu dengan yang lainnya ini formatnya berbeda. Ada yang minta ditulis tangan, ada juga yang minta diketik dengan komputer. Nah, misalkan saja saya ingin mendaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, di sini kita bisa berkunjung, kita klik saja di Google ya. Yaitu untuk Kemenaker, kalian bisa pastekan ini, yaitu Paskrit ya, paskrit.kemenaker.go.id. Kemudian klik enter. Nah, selanjutnya di sini akan ada informasi ini, yaitu pendaftaran CPNS 2024 telah dibuka. Nah, CPNS 2024 akan dibuka mulai 20 Agustus hingga 6 September ya. Nah, di sini proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi yang disediakan, yaitu sscsmpkn.go.id. Nah, di sini kita akan mendaftar di Kemenaker nih. Nah, di sini kalian klik di sini baca selengkapnya. Oke, berikutnya di sini kalian scroll ke bawah. Ini adalah peluang emas menanti Anda. Di pendaftaran CPNS 2024 ini sudah dibuka. Berikutnya scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman silahkan diunduh untuk format suratnya, untuk jadwalnya di sini ya, kliknya. Kemudian pengumumannya di sini untuk melihat formasi dan lain sebagainya. Kalian klik di sini. Ini untuk formasi dan lain sebagainya ya. Oke, ini untuk rincian formasi dan juga persyaratannya, kemudian jumlah pelamar umum khusus dan lain sebagainya. Ini kira-kira berapa? Nah, berikutnya jika kita sudah memastikan untuk ingin mendaftar di Kemenaker, maka di sini kita unduh nih untuk format dari suratnya. Ini untuk rincian kebutuhan CPNS-nya, kalian bisa klik di sini. Oke, inilah untuk rincian ya, rincian kebutuhan atau formasinya dan syarat ijazahnya. Kemudian di sini untuk Kepmenpan RB, kemudian Kepmenpan RB, kemudian untuk format surat pernyataan 5 poin, dan juga format untuk pendaftaran CPNS di Kemenaker. Ini teman-teman klik di sini. Nah, ini ya di poin 3. Contoh format dokumen wajib untuk formasi terdiri dari, ya pertama adalah surat lamaran, surat pernyataan tidak pindah penempatan. Ini dapat diunduh di sini. Nah, ini kita bisa klik di sini ya. Oke, di sini kita klik sini contoh format surat dokumen wajib untuk formasi ini. Kita klik di sini. Kemudian di sini ada format surat lamaran, surat pernyataan 5 poin, iya kan? Kemudian kita klik unduh. Oke, sudah terunduh ya yang di sini. Kemudian kita klik. Nah, akhirnya nanti tampilnya adalah seperti ini. Nah, untuk di sini yang pertama ini adalah surat lamaran. Jadi format surat lamaran adalah di sini ya untuk di Kemenaker. Nah, kemudian kita cek dulu karena teman-teman tadi bertanyanya adalah untuk surat pernyataan 5 poin. Nah, surat pernyataan 5 poin ini adalah masuk dalam satu lampiran ini ya, satu file ini. Nah, di sini kan kalau misalkan kita lihat ini ada 4 lembar ya. Nah, di sini surat pernyataan 5 poin ini kita scroll ke bawah. Oke, ini adalah surat lamaran ya yang atas ini. Kemudian berikutnya di sini surat pernyataan. Ini surat pernyataannya ada berapa poin nih? Nah, di sini ada 12 poin. Kemudian untuk berikutnya, nah ini teman, surat pernyataan 5 poin itu di halaman yang ketiga ya. Nah, ini di lampiran ketiga.
Ini adalah format surat pernyataan 5 poin yang digunakan untuk di Kemnaker. Jadi setelah teman-teman mengunduh surat pernyataan 5 poin ini, berikutnya kita tinggal isi saja. Nah, ini kita jangan sampai mengubah apapun isian yang di sini ya. Jadi ini nggak boleh diubah, nggak boleh dibolak-balik ya. Nomor 5 poin itu kan poin 1 sampai dengan 5. Nah, jangan sampai dibalik, nomor 1 taruh nomor 2, 3 taruh 5 dan seterusnya. Nah, itu. Jadi format inilah yang kita gunakan. Nah, di sini untuk tulisan format ini kita hapus ya. Nah, ini. Kemudian setelah itu yang di sini kita tulisi dengan nama, tentunya di sini nama kita ya. Ini diisikan nama, kemudian plus gelarnya, ini kita isikan nama, kemudian di sini tempat tanggal lahirnya disesuaikan, kemudian agama, kemudian alamat. Nah, ini diisikan sesuai dengan permintaan data yang ada pada format instansi masing-masing. Nah, kemudian setelah itu di bagian bawahnya dengan ini menyatakan ini nggak perlu diedit. Kemudian yang bawah ini adalah teman-teman silahkan ditulisi. Ini teman-teman tuh sekarang ini posisinya di mana? Menulis surat pernyataan di mana? Ini adalah levelnya tuh kabupaten atau kota ya. Misalkan kabupaten A, kota B. Nah, itu. Ini levelnya adalah tempat tuh kabupaten atau kota. Setelah itu tanggal penulisan surat pernyataan, tanggal pembuatan surat pernyataan. Nah, tanggalnya itu kurun waktunya itu di kala pendaftaran dibuka. Kalau misalkan pengumuman pendaftaran itu dibuka tanggal 19, nah ini kan untuk pelaksanaan pendaftaran itu kan tanggal 20 September sampai dengan tanggal 6 Agustus ya. Jadi diisikan di sini sesuai dengan kurun waktu ini. Bisa jadi tanggal 23 Agustus 2024, bisa jadi di hari ini tanggal 30 Agustus itu kan. Kemudian di sini biarkan saja. Kemudian teman-teman di sini tulisi nama lengkap ya kan, plus gelar. Kemudian di sini untuk di sini ada logo e-materai, ini teman-teman dihapus. Nah, jadi logo e-materai ini dihapus, nanti dibubui dengan e-materai supaya nanti tidak tertindas ya dengan e-materai yang nanti akan kita bubuhkan. Oke. Coba di sini ini kita hapus nih. Coba ini menghapusnya bagaimana? Coba kita hapus dulu ya. Ini sepertinya gambar ya nih ya. Oke, nggak bisa ya udah, ini pokoknya nanti dihapus teman-teman. Ini objeknya ini dihapus. Nah, ini tadi adalah yang membuat pernyataan. Nah, seperti ini. Udah ya, di sini kita isikan ini. Nah, setelah teman-teman isi, jangan lupa di sini di kontrol di file ya. File kemudian di save as, kemudian teman-teman nanti ini bisa juga di PDF dulu atau mungkin juga teman-teman di print dulu. Nah, surat pernyataan 5 poin ini di print dulu, dicetak dulu ya. Setelah diisi, dicetak, kemudian di scan dengan mesin scanner. Nah, setelah itu dicetak, tanda tangani, di scan dengan mesin scanner. Setelah itu nanti dibubui dengan e-materai. Nah, untuk tutorial cara pembubuhan e-materai ini sudah saya sediakan pada kartu video ini. Nanti silahkan bisa dicek ya. Itulah kira-kira untuk mendapatkan surat pernyataan 5 poin dan juga surat-surat lainnya sesuai dengan format instansi. Tentunya harus mendapatkannya itu dari instansi masing-masing. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.